Oke, selamat pagi untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali eh, di mata kuliah biologi molekuler ya. Em, untuk kali ini hmm, kita akan membahas mengenai metode seleksi transforman. Eh, dan ini transformannya adalah untuk transforman untuk tanaman ya, untuk yang akan saya bahas untuk kali ini. Dan ini merupakan eh, pertemuan saya yang terakhir ya untuk sebelum UAS ini untuk biologi molekuler untuk materi ini. Oke, jadi di sebelumnya kita sudah membahas kan untuk metode transfer materi genetik ya. Jadi di kuliah lalu sudah dibahas mengenai bagaimana mentransfer materi genetik ke tanaman. Jadi untuk membuat suatu tanaman transgenik. Nah, itu kan caranya salah satunya yang paling umum adalah menggunakan Agrobacterium tumefaciens ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah dan juga di kuliah yang lalu kan sudah dibahas jadi bagaimana caranya transformasi tanaman seperti itu proses-prosesnya dari mulai dari awal ya bagaimana eksplan disiapkan, kemudian bakterinya disiapkan, gen-gennya di dalam plasmid disiapkan, bagaimana kemudian di bagaimana cara untuk mentransfernya si agrobacterium dicampur dengan explant. Kemudian setelah itu bagaimana caranya untuk menyeleksi dan eh, meregenerasi. Jadi menyeleksi itu ya untuk memilah mana mana sel atau jaringan tanaman yang eh, tertransformasi, artinya membawa gen yang dimasukkan dari agrobacterium itu, dan mana yang tidak, yaitu di proses seleksinya. Nah kemudian setelah seleksi itu kan dapat kita misalnya sel atau jaringan tanaman itu yang membawa gen itu. Nah terus kemudian bagaimana membuat apa namanya yang jaringan atau sel yang tertransformasi untuk menjadi eh, menjadi tanaman utuh. Nah, itu kan melalui regenerasi disebutnya. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah metode seleksi karena ini adalah salah satu tahapnya yang dari apa namanya transformasi genetik ya. Nah, ini dibahas khusus karena ini merupakan proses yang penting dan juga eh, apa ya penting dan krusial. Artinya eh, ini merupakan tahap yang tidak bisa dihindari dan juga merupakan tahap yang jika dilakukan harus dilakukan dengan benar supaya kalau tidak nanti akan sulit mendapatkan mana yang transforman mana yang bukan gitu ya. Jadi di sini ada campuran antara science and art gitu. Jadi secara saintifiknya bagaimana dari segi art mungkin dari sisi strategi untuk menyeleksinya itu ada semacam cara-caranya yang harus ditempuh. Oke. Oke, kita kembali ke garis besar proses transformasi ya. Jadi kan misalnya melalui agrobacterium atau melalui gene gun ya yang particle bombardment misalnya. Agrobacterium membawa gennya dicampur dengan tanaman ya kemudian ditransfer gennya ke kromosom tanaman ya. Kemudian di sini di screening
Nah, screening ini artinya diseleksi. Di sini terjadi penyeleksian mana sel dan jaringan dari tumbuhan itu yang membawa gen yang diintroduksikan itu dan mana yang tidak. Nah, jadi di sini misalnya yang tidak membawa, artinya yang tidak tertransformasi ini akan mati, ya mati. Dan kemudian yang membawa gen itu yang tertransformasi akan hidup. Nah, ini penting sekali karena jika tidak ada proses seleksi, kita tidak akan pernah tahu mana yang tertransformasi dan mana yang tidak. Dan ini akan dilihat nanti ya bahwa frekuensi transformasi tanaman itu kecil sekali di banyak tanaman ya. Itu biasanya kecil. Jadi sedikit persentasenya yang berhasil transformasi. Nah, jika tidak ada seleksi, dibayangkan bahwa akan banyak sekali tanaman yang tidak tertransformasi dan kita tidak tahu membedakan mana yang tertransformasi, mana yang tidak. Itu caranya adalah dengan diseleksi ya di sini ya, di selectable marker. Biasanya kan seperti sudah dibahas di kuliah lalu, itu biasanya menggunakan antibiotik. Ya, antibiotik karena gen yang di sini yang dipindahkan ke sini itu disertai juga dengan gen yang menyandikan antibiotik resisten. Nah, jadi misalnya membawa kanamisin resisten, berarti nanti dengan kanamisin sel yang tumbuh berarti kemungkinan besar adalah sel yang membawa gen yang kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian diregenerasi menjadi tanaman utuh ya. Nah, ini tahap inilah merupakan fokus dari kuliah kita kali ini. Nah, selain seleksi, artinya seleksi di sini kan yang tidak tertransformasi die out, mati. Yang tertransformasi hidup. Artinya itulah cara memilahnya. Nah, namun selain seleksi ini biasanya juga orang menyertakan ada yang disebut dengan reporter gene. Jadi gen yang bisa melaporkan report ya. Di sini artinya bisa dilihat secara fenotipe nanti bahwa sel yang tertransformasi itu akan terlihat gitu biasanya ya secara visual. Jadi misalnya nanti akan kita bahas bagaimana reporter gene itu biasanya menggunakan protein yang bisa berpendar ya. Jadi selain seleksi ini, di seleksi ini kan memilah nih mana yang kemungkinan bukan transforman dan yang transforman. Ya. Nah, kemudian selain itu juga dibantu juga dengan misalnya dengan reporter gene yang misalnya fluorescent tadi ya, protein. Bisa dilihat juga secara visual bahwa misalnya yang ini itu nanti akan berpendar, berwarna ya, berpendar. Nah, jadi itu sebagai dan juga nanti akan kita bahas juga si reporter gene ini akan kita bahas bahwa misalnya meskipun ini misalnya tertransformasi tapi bagian mana yang membawa gen itu atau nah itu bisa dibantu dengan reporter gene ini. Jadi misalnya ternyata gen itu artinya ekspresinya itu hanya di akar gitu. Ya, meskipun tanamannya itu sudah tertransformasi, sudah transgenik seperti ini misalnya, gen kita itu yang diintroduksikan di sini itu sebenarnya diekspresikannya di mana gitu ya. Kadang seluruh tubuh tanamannya atau misal ternyata hanya ada di akar gitu ya. Nah, itulah fungsinya juga reporter gene itu gitu ya. Oke, kita akan kembali lagi dengan garis besar transformasi di tanaman ya. Ini mengambil contoh menggunakan tomat. Ya, jadi ini kecambah tomat yang masih muda, yang masih baru muncul cotyledon di sini, belum daun sejati ya, baru cotyledon. Nah, untuk tomat ini prosesnya disebutnya organogenesis. Nah, nanti memang tidak ada di sini ini ya untuk khusus membahas
secara kultur jaringannya ya, tapi disebutnya ini organogenesis karena nanti kita lihat bahwa ini menggunakan organ, artinya kotilodon ini dipotong-potong seperti ini. Inilah disebut explant. Ya, explant. Nah, explant ini biasanya setelah dipotong-potong seperti ini, kotilodon ini dicampur dengan agrobacterium ya. Kemudian setelah beberapa hari dipindahkan ke media yang mengandung antibiotik yang untuk membunuh agrobacteriumnya. Jadi itu disebutnya fase kokultivasi. Artinya kokultivasi itu agrobacterium dengan apa namanya explant tanaman itu ditumbuhkan bersama. Ini co-cultivation ya. Jadi biasanya 2 hari kalau tomat, 2 hari. Nah setelah 2 hari itu kemudian nanti dipindahkan ke media yang mengandung antibiotik yang untuk membunuh agrobacterium karena tidak boleh agrobakteriumnya ada terus di situ. Kalau ada terus tumbuh di situ nanti overgrowth ya, artinya ditumbuhi dengan bakteri, nanti mati semua explant-nya. Nah, kemudian setelah itu dimasukkan ke media seleksi. Seleksi. Nah, media seleksi ini mengandung antibiotik yang akan membunuh sel yang tidak mengandung gen yang dimasukkan ya lewat agrobakterium itu. Jadi sel-sel yang tidak itu akan mati biasanya nih coklat-coklat seperti ini ya. Nanti ada yang hidup, yang hijau kayak seperti ini ya. Nah ini terus dipelihara diregenerasi, jadi diberikan hormon yang untuk pertumbuhan dan diferensiasi ya. Dan juga terus menerus ini diberikan antibiotik untuk seleksi. Jadi yang tidak tertransformasi akan mati. Nah ini bisa dilihat di sini ya. Ini tumbuh di antibiotik ini. Artinya tumbuh sehat berarti si tanaman ini tanaman yang sudah tertransformasi transgenik. Nah, kemudian di sini dipindahkan ya untuk menjadi memicu pertumbuhan akar. Karena ini kan belum ada akar ya. Nah setelah tumbuh akar baru nanti dipindahkan ke diaklimatisasi namanya itu ke tanah ya. Kemudian ditumbuhkan lebih lanjut. Nah, berarti ini adalah sudah tumbuhan transgenik. Oke, ya jadi tahap seleksi itu sebenarnya panjang sebetulnya dari mulai setelah kokultivasi, agrobakterium dibunuh, kemudian sampai selama dia ada di media seperti ini, kultur jaringan, itu terus-menerus diberikan ini antibiotik untuk menyeleksi ya. Kadang biasanya kalau sudah di tahap ini yang sudah ada akarnya, itu kadang orang tidak memberikan lagi supaya tanamannya tumbuhnya lebih cepat ya. Karena yang krusial itu ya di tahap ini. Ya. Nah, jadi regenerasi dan seleksi itu merupakan tahap yang penting dalam transformasi. Jadi regenerasi itu artinya proses transformasi dari explant atau kalus ya, kalus. Nah, ada istilah kalus, mungkin saya harus kembali ya di sini ada tidak. Artinya kalus itu adalah jaringan yang misalnya seperti ini tumbuh ya, tumbuh tapi dia belum berdiferensiasi menjadi organ atau jaringan apapun. Jadi masih berupa nanti dah ada gambarnya ya. Jadi kalus itu masih sel-sel yang masih belum berdiferensiasi. Ya. Oke, nah jadi itu regenerasi dari explant kalus menjadi tanaman utuh. Nah, seleksi adalah proses menyeleksi ya dari sel yang tertransformasi atau sel transgenik dari sel yang tidak bukan transgenik. Nah, untuk regenerasi tadi ya membutuhkan beberapa hormon. Biasanya pada umumnya adalah sitokinin dan auksin dalam jumlah lebih kecil. Ya, itu pada yang paling umum adalah ini. Bisa beda-beda, tapi pada umumnya adalah untuk regenerasi itu sitokinin dan sedikit auksin. Nah, untuk seleksi ini tadi juga sudah disinggung sedikit ya. Jadi menggunakan antibiotik untuk membunuh agrobakterium. Ya.
Jadi lakukan setelah kultivasi ya, untuk membunuh agrobakterium yang berlebihan nanti. Kemudian antibiotik yang satu lagi, ya ini berbeda. Jadi yang ini adalah antibiotik membunuh agrobakterium ya, bakterinya. Ini adalah antibiotik yang untuk menyeleksi tanamannya. Jadi untuk membunuh tanaman yang bukan transforman. Dan ini harus beda. Ini kedua antibiotik ini harus beda. Ya. Oke. Nah, tadi ada yang disebut selectable markers ya, untuk menyeleksi. Biasanya antibiotik misalnya ya. Yang paling umum itu adalah hygromycin, kanamycin misalnya. Tapi ada juga untuk ini ya bukan antibiotik, tapi herbisida. Ya, jadi herbisida ingat kan bisa membunuh tanaman ya. Nah, herbisida. Jadi ada gen yang memang markernya itu memang untuk memberikan ketahanan terhadap herbisida. Jadi nanti bisa jika dikasih medianya diberi herbisida, ya yang transforman dia akan hidup karena membawa gen yang resisten terhadap herbisida ya. Contoh yang paling umum itu glifosat dan fosfinotrisin. Ini dua contoh herbisida yang paling umum dipakai untuk kultur jaringan ini ya. Nah, ada lagi reporter genes. Nah, tadi saya sudah singgung sebentar. Reporter genes, jadi gen yang menyandikan suatu produk ya, ini biasanya ada yang berupa, ini protein pastinya ya, protein. Proteinnya ada yang berupa enzim, ada juga yang memang protein yang bisa berpendar. Nah, ini fungsinya adalah untuk mendeteksi secara fenotipe tadi seperti saya ungkapkan. Jadi misalnya nih gen gas ya, gas itu beta glucuronidase gene, luciferase gene, dan GFP green fluorescence protein gene. Nanti akan kita lihat apa saja mereka ini ya. Ini yang paling umum dipakai. Oke, untuk selectable marker, kanamycin misalnya, genetisin, hygromycin, kemudian tadi ya herbisida ya. Nah ini beda-beda mekanismenya. Jadi misalnya kanamycin dan genetisin itu nempel di ribosomal 30S ya, subunit untuk menghambat translasi. Nah, gen yang menyandikannya ini, artinya gen ini harus diikutkan di plasmidnya. Nah, nanti akan diekspresikan dan menghasilkan apa enzim protein ya yang bisa apa namanya membuat antibiotik ini tidak toksik lagi. Nah, gennya ini ya itu disandikan oleh gen NPT2 atau neomycin phosphotransferase. Kemudian hygromycin ini mekanisme toksisitasnya ya, jadi berinteraksi dengan F2 elongation factor 2 untuk menghambat perpanjangan cincin peptida. Kemudian ini gennya disebutnya HPT ya. Ini simbol gennya, nama gennya. Ini NPT2, ini HPT2. Tapi dari segi penamaan enzimnya, yang ini NPT2 misalnya, nama gennya ya. Nah, nanti enzimnya itu disebut neomycin phosphotransferase. Kalau ini HPT, hygromycin phosphotransferase. Nama enzimnya, nama proteinnya. Kemudian herbisida. Nah, ini menghambat glutamin sintase. Ya. Menghambat glutamin sintase. Nah, ini untuk resistant gene-nya itu disebutnya BAR. BAR. Kemudian ini gennya BAR ya. Kemudian produk dari BAR ini adalah enzim phosphinotrisin acetyl transferase. Nah, ini yang paling umum dipakai.
ya untuk selectable marker. Nah, nanti setiap ini ada apa namanya, kadang peneliti itu bisa memilih mana yang akan dipakai. Ya, biasanya juga itu ada semacam, misalnya peneliti A misalnya dia sudah sering memakai kanamisin misalnya, jadi dia sudah tahu, sudah terbiasa memakai kanamisin, dia biasanya cenderung memakai kanamisin. Jadi ada faktor memang kebiasaan dalam artian protokolnya sudah sering dipakai ya, jadi convenient, udah nyaman memakai antibiotik mana. Dan juga kadang ada kesesuaian terhadap tanamannya. Ada tanaman yang kadang sulit misalnya dengan memakai herbisida. Jadi tanamannya misalnya terlalu sensitif terhadap herbisida ya. Jadi sulit. Nah, misalnya jadi memakai antibiotik misalnya. Nah, untuk reporter genes, ya, jadi untuk yang mengandalkan visual di sini ya pertama gas ya, beta-glucuronidase. Nah, nanti akan memberikan warna biru. Ya. Kemudian luciferase, kemudian GFP. Ya, GFP berarti hijau ya. Nah, gas ini asal dari E. coli ya. Kemudian substratnya ini 5 bromo 4 kloro 3 indoil 1 glucuronide, X-GLUC disingkatnya, X-GLUC ya. Kemudian untuk luciferase, nah ini dari kunang-kunang. Enzim kunang-kunang, yaitu substratnya luciferin dan ATP. Nah, GFP asalnya dari jellyfish ya, dari ubur-ubur. Nah, ini berbeda dengan yang dua ini. Ini tidak membutuhkan substrat. Jadi karena ini memang suatu protein yang disebutnya protein uh, memang protein yang bisa berpendar, ya fluoresen. Jadi nanti GFP itu protein, nah bentuk kromofor disebutnya, kromofor ya. Jadi protein kromofor. Jadi dia jika dikenakan sinar UV, nanti dia akan berpendar sendiri. Jadi tidak membutuhkan substrat, tidak membutuhkan oksigen atau apa tidak. Jadi murni dengan ada energi dari sinar UV itu akan mengeksitasi elektron, ya, mengeksitasi elektron di proteinnya, kemudian terjadilah perpendaran ketika ada perubahan energinya itu. Oke, untuk bed gas ya, jadi dari E. coli galur K12 ya. Nah, enzimnya ini dikodekan oleh protein gas E ya, gas E atau UIDE. Nah, gas ini akan membelah X-GLUC. Nah, X-GLUC ini tidak mempunyai warna. Kemudian akan menghasilkan warna biru di produk hasil pembelahan itu. Dan ini produknya ini itu tidak larut di air dan ataupun di etanol. Ya. Nah, untuk pembentukan warna biru yang pigmen warna biru ini yang tidak larut ini diperlukan dimerisasi oksidatif ya. Nah, jadi secara ininya prakteknya itu sebenarnya artinya dia diberikan X-GLUC ya, kemudian ada enzimnya bekerja di situ ya, seperti ini. Nah, jadi X-GLUC ya, kemudian ada enzim beta-glucuronidase ini. Nah, kemudian pecah nih glucuronic acidnya keluar ya. Nah, kemudian terjadi dimer yang ini. Jadi yang ini kan dipecah. Ini kan ada cincin ini, kemudian ada glucuronic acidnya ya. Nah, ini di split kemudian
yang bagian cincin ini mengalami dimer. Nah, dimer inilah yang nanti nanti akan menghasilkan warna biru, ya. Nah, ini seperti ini. Misalnya, di Arabidopsis ya, misal Arabidopsis nih. Oke, ini gambar kiri dan gambar kanan beda, bisa dilihat bedanya yang. Jadi yang ini yang tertransformasi atau yang transgenik, dia memberikan warna biru. Ya, artinya, jadi ini biasanya pada prakteknya ini nanti biasanya direndam di substratnya itu, yang X-gluk itu ya, X-gluk itu. Nah, karena substrat ada X-gluk itu, dan di sini tanaman yang tertransformasi itu membawa gen itu, nah kemudian menghasilkan enzimnya kan, nah barulah tadi terjadi reaksi yang tadi ya, karena substrat. Nah, jadi direndam, selama perendaman itu terjadi reaksi karena sel tanaman ini menghasilkan enzim tadi. Nah, kemudian terbentuklah warna biru ini, dan ini bisa langsung dilihat oleh mata. Jadi setelah perendaman itu biasanya ada prosesnya memang, tapi itu akan terlihat biru ya. Nah, reporter gene itu biasanya bukan non-selectable memang. Jadi artinya tidak menyeleksi, dalam artian dia hanya memberikan suatu arahan, sinyal secara visual bahwa oke, misalnya tanaman ini membawa gen ini. Tapi dia tidak menyeleksi dalam artian yang tanaman itu semuanya tumbuh gitu, baik yang ditransformasi ataupun yang tidak di media itu. Kita tidak bisa membedakan. Tidak bisa membedakan. Baru misalnya diuji dengan gas ini menandakan ini misalnya tertransformasi, yang ini tidak misalnya. Tapi yang tidak tertransformasi pun itu akan tetap hidup. Ya. Nah, ini biasanya secara visual, karena visual biasanya sifatnya kualitatif ya. Nah, tapi juga bisa diukur secara kuantitatif, misalnya sinyalnya seberapa kuat, yang itu bisa misalnya birunya seberapa kuat, seberapa luas begitu. Itu kalau ingin kuantitatif. Nah, sayangnya kalau gas ini kelemahannya adalah dia destruktif, dalam artian tanamannya ini kan direndam di bahan yang tadi substrat segala macam ya, kemudian ada prosesnya, itu destruktif, jadi tanamannya bisa rusak ya, bisa rusak gitu. Jadi itu kelemahannya ya. Nah, ini jadi misalnya ini bagaimana sebenarnya secara keseluruhan prosesnya ya, secara garis besar. Jadi misalnya ini kan plasmidnya nih, vektornya, binary vektornya yang ada di agrobacterium yang akan ditransferkan ke ke tanamannya. Jadi ini NPT2 tadi kan untuk selectable markernya. Kemudian di sini ada gen gasnya. Nah, ini kan sudah dibuat misalnya plasmidnya seperti ini, ditransfer ke E. coli, dari E. coli ditransfer ke agrobacterium, dari agrobacterium ke transfer ke tanaman, dan jika setelah transfer ke tanaman baru divisualisasi seperti ini. Kemudian untuk luciferase, ini berasal dari kunang-kunang ya tadi. Nah, jadi berpendarah hijau selama terjadinya proses oksidasi dari substrat luciferin protein ini. Nah, jadi terjadi oksidasi luciferin ini nanti akan mengeluarkan pendarahan seperti ini, hijau kekuningan. Nah, ini dari inilah orang tahu bahwa ada apa ya di kunang-kunang itu yang berpendar itu, ternyata terjadi reaksi kimia luciferin dan teroksidasi. Dan itu ada enzimnya ya, enzim ini luciferase ini. Jadi orang kemudian berpikir, bagaimana kita ambil saja gennya, kita isolasi gennya, masuk sebagai misalnya penanda untuk misalnya tadi transformasi ya, sebagai reporter gene. Jadi kalau tanaman yang
bahwa gen akan berpendar. Ya. Nah ini juga ada jadi ya eh, selain sebagai reporter gene yang bisa melihat ya transforman bukan transforman itu juga biasanya untuk yang bersifat pendaran seperti ini seperti GFP juga ya itu ada tujuan lain. Jadi misalnya apakah gen itu diekspresikan atau tidak. Ya, jadi regulatory element untuk melihat ya kontrol ekspresi seperti apa gitu. Jadi misalnya tumbuhan itu nanti akan kita lihat ya tumbuhan ditransformasi, gennya memang ada, gen yang diingin, tapi diekspresikannya di mana gitu. Kadang kayak di akar saja. Nah itu bisa, oh ternyata di akar saja diekspresikannya dia gitu. Karena kan kalau gen untuk eukariot itu kadang gen-gen tertentu itu tidak diekspresikan di seluruh tubuh, hanya di sebagian organ saja. Nah, itu bisa dilihat dengan reporter gene ini, ya. Gitu. Oke, nah ini contohnya ya tanaman yang berpendak apa namanya bioluminescent dengan luciferase. Nah, ini jadi luciferin, kemudian ada oksigen dan ada ATP, kemudian oleh enzim luciferase ini inilah oksiluciferase dan cahaya. Nah, inilah gen yang menyandikan luciferase inilah yang harus kita masukkan di plasmid ini gitu, seperti ini. Oke. Nah, kemudian tuh green fluorescent protein. Green fluorescent protein ini asalnya dari ubur-ubur Auqueria victoria ya. Jadi sama orang melihat ubur-ubur berpendar bisa jadi kemudian berpikir ya, bisa dijadikan sebagai gen reporter ya. Ini mungkin kelebihannya dibanding yang dua tadi, meskipun seperti misalnya luciferase juga berpendar ya. Tapi dia masih berupa reaksi enzimatik, membutuhkan substrat, tadi kan membutuhkan oksigen, membutuhkan ATP. Nah, GFP itu tidak. Jadi dia autokatalitik ya, jadi untuk ekspresinya juga relatif mudah, kemudian untuk perpendarannya juga mudah ya, sederhana gitu. Nah, dan ini juga non-destruktif, berbeda dengan yang gas tadi misalnya. Nah, karena jika tumbuhan itu diberi gen ini, GFP ini, nanti terekspresikan gennya, berbentuklah protein GFP. Nah, protein GFP ini tuh hanya cukup diberi sinar UV saja, kemudian dia berpendar seperti itu. Nah, ini hijau warnanya, tapi ada juga misalnya ubur-ubur kan bisa berwarna-warna ya, ada yang tergantung kromofornya. Ada yang hijau, ada yang merah gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya, contoh bagaimana kita melihat GFP ya di ini. Ini adalah akar dari tomat. Nah, ini kebetulan saya yang melakukan ini di riset ini ya. Jadi sebetulnya tadi kan sudah dilihat ya transformasi tomat. Jika sudah diregenerasi kan jadi utuh ya, tumbuhan utuh, ada daun, batang, akar, dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya misalnya ini untuk yang saya pelajari misalnya ini ya, ini gen yang saya masukkan itu dia diekspresikannya lebih banyak di akar. Buktinya apa? Karena buktinya ketika saya lihat di mikroskop, yang berpendar hijau itu akar. Bagian lainnya ada tapi sedikit. Nah, itulah fungsinya reporter gene gitu. Jadi tentunya ini, tapi ya tentunya balik lagi, kembali lagi bahwa saya bisa mendapatkan ini setelah diseleksi dengan antibiotik tadi. Ya, jadi tumbuhannya diseleksi dulu, nah nanti kan yang tumbuh, kemudian dilihat GFP-nya. Nah, ketika dilihat GFP-nya, ternyata gen gen yang ini tuh, misalnya ini,
kasusnya itu adalah gen yang diekspresikannya lebih di akar. Mengapa? Karena ketika dilihat di mikroskop, GFP-nya itu terlihat lebih banyak di akar. Itu menandakan bahwa gen gen yang gen-gen yang dimasukkan itu ekspresinya lebih banyak di akar. Nah, itu bagaimana caranya bisa tahu seperti itu? Nah, kita harus kembali lagi ke kuliah yang dulu mengenai promotor, kemudian regulatory elemen ya. Ingatkan dulu ya promotor, regulatory elemen untuk ekspresi gen itu. Jadi caranya adalah GFP-nya ini, gennya ini disimpan dirangkaikan dengan promotor dari gen yang kita inginkan. Misalnya saya ingin mengetahui ekspresi gen A. Ya, gen A ini diekspresikan di mana ya? Itu ambillah promotornya gen A itu. Kemudian pakailah promotornya itu untuk sebagai promotor GFP. Gitu. Nah, nanti dilihat transformasikan tuh GFP yang memakai promotor gen A itu. Kalau ternyata ekspresinya seperti ini polanya, banyak di akar, di bukan tempat lain. Berarti gen itu, yang gen A itu, di tanamannya itu memang lebih banyak diekspresikan di akar. Ya, jadi seperti itu ya. Ini jadi akar misalnya terlihat berpendar ya. Ini kalau dilihat dengan mata tidak akan terlihat. Ini akan hanya terlihat UV ya, kemudian memakai filter ya kalau kalau lihat mikroskop seperti ini. Tapi kalau bendanya besar misalnya, itu bisa asal dipendarkan UV bisa terlihat gitu. Ya. Nah, oke, jadi tadi ya di bawah UV, kemudian tadi ekspresinya juga bisa spesifik. Nah, oke, yang akan saya tunjukkan di sini adalah ketika seleksi itu berlangsung. Jadi ini warnanya biru-biru, merah, hijau ya itu karena ini ini karena software ya untuk karena sebetulnya banyak pada kenyataannya itu tumbuhan itu sebenarnya kalau di diberikan sinar itu ada yang disebut dengan autofluorescence. Jadi dia bukan GFP tapi memberikan pendaran juga gitu. Nah, itu akan memberikan noise ya, background terhadap GFP. Jadi ini ada software. Jadi untuk saat ini hiraukan saja warna selain hijau, merah, biru dihiraukan ya. Nah, ini adalah tomat. Tadi ingat ya, tadi dari explant kan, kemudian ketika proses seleksi itu kan dari explant seperti ini kan ada tumbuh tajuk shoot kecil-kecil, kalus seperti itu ya. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi dari beberapa banyak explant di sini yang sedang diseleksi itu bisa diperhatikan berapa banyak yang berpendar hijau, yang berpendar GFP. Hanya sedikit ya, kebanyakan tidak berpendar. Itulah bahwa yang saya sampaikan tadi, bahwa frekuensi transformasi di tanaman itu biasanya rendah pada umumnya. Bisa dilihat di sini ya. Misalnya ini ada hijaunya, ya berarti ini kemungkinan yang ini adalah yang hijau ini adalah transforman ya. Kemudian ini hijau ya, hijau. Yang hijau ini kemungkinan transforman, tapi di sini juga ya tidak semuanya hijau, hanya sebagian tertentu aja. Berarti di sel di kalus di sini tuh tidak semuanya tertransformasi, hanya sel-sel bagian ini aja yang hijau yang tertransformasi. Ya, selebihnya tidak. Oh, ini apalagi tidak terlihat hijau sama sekali, berarti semua yang ini tuh bukan transforman. Jadi kecil sekali frekuensinya ini. Nah, kemudian untuk melihat ini ya, ini tumbuhannya beda, ini tembakau yang bawah ini. Jadi jika dilihat bisa bukan dengan UV ya, bisa lihat seperti ini daun ya.
daun. Kemudian ini tahap regenerasi ya, seleksi kalus, kemudian ini shoot keluar tajuk ya. Oke, ini hiraukan saja ini filter. Nah, inilah pas yang JFP-nya kita lihat. Misalnya di daun ini saja, ini hanya bagian sini saja yang mengekspresikan JFP. Ya. Kemudian di sini juga hanya di sini ya, sini yang mengandung JFP. Jadi seperti itu ya. Jadi meskipun misalnya tanaman itu tumbuh terseleksi, tapi ekspresi gennya itu bisa tidak semua di bagian yang tumbuh itu. Biasanya hanya di bagian tertentu saja. Ya itulah untuk mempelajari ekspresi gennya. Oke, ya jadi untuk seleksi ya, tadi kan ada antibiotik, kemudian apa namanya herbisida. Nah ini contohnya ya, contoh di plasminnya ini misalnya apa hygromycin resisten di sini ya, memakai promotor 35S, kemudian ini fosfinatrisin ya, herbisida pakai promotor 35S juga, tapi 2 kali ini promotornya double. Kemudian ini juga hygromycin resisten. Jadi ini transferkan ke E. coli, ke agrobacterium, kemudian agrobacterium pindah ke tanaman, kemudian diseleksi. Ya, sama prosesnya dengan tadi reporter gene. Hanya tapi kalau hanya reporter gene divisualisasi di sini, ini kita seleksi. Nah, bagaimana seleksi misalnya pada studi kasusnya ya kenyataannya. Bisa dilihat di sini ini adalah tomat. Ya, jadi explannya itu tadi kan cotyledon yang dipotong-potong ya. Yang atas dua ini menggunakan seleksi hygromycin. Kemudian yang bawah menggunakan fosfinotrisin. Bisa dilihat berbeda ya karakternya ini. Berbeda karakternya. Bisa dilihat misalnya jika menggunakan herbisida itu sepertinya di tomat ini terlalu sensitif. Artinya banyak yang rusak. Bisa dilihat di sini yang hijau hanya sedikit ya. Yang hijau ini yang lain yang rusak, dan rusaknya ini parah ya. Ini sampai coklat seperti ini. Nah, kemudian yang hijau-hijau ini kemudian dicoba di di regenerasi. Ya, dan ini masih mengandung herbisida terus ya. Nah, kemudian jadi yang tadinya awalnya hijau juga kemudian setelah dipindah ternyata ada juga yang mati. Berarti sebenarnya entah ekspresinya sedikit atau memang dia bukan transforman ya. Nah, barulah yang hijau ini yang masih hijau berarti dia betul-betul transforman. Kemudian kasusnya dengan hygromycin ini tidak separah ini ya. Jadi meskipun ini menguning, klorotik, tapi secara ini dia lebih terlihat lebih vigor, lebih segar ya. Di sini daunnya spesies terlihat ini daun-daun kecil mulai muncul ya, shoot tajuk kecil. Nah, kemudian ini dipotong, dipisahkan dari bagian yang mati. Yang kuning ini mati ini. Yang hijau-hijau ini misalnya ini juga ya, dipotong dan pindahkan ke media baru tapi masih mengandung hygromycin. Tumbuhkan lagi, jika masih tumbuh berarti dia transforman sampai misalnya ini nih ya, sampai membentuk daun seperti itu. Terus prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya ini panjang, tergantung tanamannya. Jadi tomat biasanya berlangsung selama bisa 6 bulan ya selama proses ini misalnya. Nah, kemudian ini di kol ya, tanaman kol atau kubis. Jadi ini misalnya menggunakan kanamisin ya. Nah, ini explannya, kemudian terlihat ada yang tumbuh ya, hijau-hijau. Nah, di sini menariknya mungkin ini. Ini ada bagian yang hijau, ada yang putih, ini klorotik. Nah, jadi bagian yang ini berarti di sel-sel ini tidak tertransformasi karena dia mati. Nah, kemudian yang hijau-hijaunya terus ditumbuhkan ya. Setelah ditumbuhkan lagi masih saja ada yang ternyata dia mati ya. Nah,
pindahkan lagi terus ya, sampai betul-betul nanti yang didapat adalah yang hijau yang tumbuh. Nah, ini seperti yang saya singgung tadi, ini kalus ini namanya nih, kalus ya. Kalus ini nanti dari kalus ini nanti biasanya keluar tajuk kecil ya. Jika dilihat di sini, mayoritas itu mati ya. Hanya sedikit yang hijau-hijau. Ya, jadi selama proses seleksi ini sebenarnya frekuensi transformasi itu memang rendah. Nah, di sini bisa dilihat jelas nih. Bagian yang mati ya, semua yang coklat-coklat ini mati, tapi ada kalus-kalus ini yang hijau. Nah, kemungkinan kalus ini berarti sel-selnya ini membawa gen itu yang tertransformasi ya. Berarti dari sini biasanya dipotong lagi, pindahkan lagi ke media yang mengandung antibiotik tadi. Terus ya sampai akhirnya keluar tajuk ya, daun, kemudian nanti akar. Nah, jadi kemudian tadi untuk pemilihan selection markernya itu apa, itu tergantung biasanya genotipe tanaman ya, kemudian tipe selection markernya dan juga konsentrasi dari selection marker itu akan mempengaruhi kesuksesan transformasi ya. Di frekuensi transformasi itu bisa dipengaruhi 3 hal ini: genotipe tanamannya, jenis selection markernya, dan konsentrasinya. Jadi misalnya ini ya, ini varietas genotipenya berbeda ya antara yang AB dengan CD ini. Kemudian juga konsentrasinya berbeda meskipun sama-sama herbisida basta disebutnya ini. Sama-sama herbisida, tapi misalnya yang atas ini kan 10 mg per liter konsentrasi bastanya ini. Yang bawah 5 mg, tapi varietasnya beda yang atas dengan yang bawah ini. Itu akan mempengaruhi kesuksesan transformasinya ya. Jadi biasanya orang itu coba-coba memang. Jadi genotipe ini seleksinya apa, kemudian seleksinya ketemu juga harus dilihat konsentrasinya berapa yang sesuai ya. Karena tiap genotipe itu sensitivitas terhadap selection markernya itu berbeda-beda. Jangan sampai terlalu kuat dan jangan juga terlalu lemah. Kalau terlalu lemah nanti banyak sekali yang escape. Ya, disebutnya escape. Escape itu artinya yang bukan transform tapi dia hidup karena konsentrasi selection markernya rendah. Terlalu tinggi juga sebetulnya ya mungkin sel yang tertransformasi juga bisa mati ya, karena konsentrasinya terlalu tinggi. Oke, tadi kita sudah melakukan seleksi ya, kemudian ada reporter gene. Misalnya nih, nanti setelah itu dapat tanamannya yang hidup. Ya, contohnya ini gas ya, ada biru ya ini. Contoh di sini. Misalnya, oh dengan gas terlihat biru ya, kemudian di media seleksi dia tumbuh. Nah, biasanya dan memang ini sudah standar protokolnya adalah jika misalnya di tahap ketika tajuk sudah keluar atau sudah jadi tanaman, itu biasanya dicek gennya itu betul-betul ada atau tidak di dalam itu. Misalnya tadi saya memasukkan gen A ya, gen A. Nah, ingin saya cek betul-betul ada atau tidak gen A itu. Atau jangan-jangan sebenarnya gennya tidak ada, tapi gen gas dan gen antibiotik ada. Tapi gen yang saya inginkan, misalnya gen A-nya tidak ada. Nah, ini konsep penting ya. Jadi, kalau kita bicara ini, tadi ada selection marker itu berupa gen. Misalnya NPT2, itu kanamisin ya, itu gen sendiri. Kemudian ada gen gas, kalau kita ingin gas reporter ya, atau GFP lah misalnya. Kemudian ada gen lain ya, yang ini adalah gen yang utamanya yang justru kita inginkan. Misalnya saya ingin memasukkan gen selulase misal atau pektinase ke apa namanya ke tomat gitu. Ya, itulah gen yang saya inginkan sebenarnya. Nah, selection marker gen tadi dan
reporter gene ini sebagai pembantu saja untuk menyeleksinya. Nah, sebenarnya gen yang saya inginkan kan tadi gen pektinase misalnya. Nah, biasanya adalah kalau gas kan atau GFP bisa langsung terlihat kan, jadi tidak usah misalnya dikonfirmasi dengan PCR misalnya. Karena udah terlihat kan, kemudian JFP juga terlihat, kemudian seleksi juga kalau dia hidup memang berarti gen NPT2 itu misalnya ada. Tapi lalu bagaimana dengan gen yang kita inginkan? Gen pektinase mengujinya bagaimana? Nah, langkah awalnya adalah dengan di PCR. PCR apakah sudah dibahas ya? Apa sudah ada kuliahnya? Saya yakin mungkin sudah ya, tapi nanti kalaupun belum juga akan dibahas. Jadi PCR untuk tentu ya sudah dengar lah pastinya ya, PCR mengamplifikasi DNA. Jadi gen pektinasenya itu diamplifikasi dengan PCR. Kemudian dilihat di gel ya, elektroforesis. Nah, jika ada band misalnya dengan ukuran yang memang diharapkan, berarti ada harapan besar bahwa gen pektinasenya juga ada masuk gitu. Itu. Nah, jadi ini konfirmasi lebih lanjut itu dengan PCR. Ada dengan PCR, kemudian ada lagi, oke, gennya masuk, tapi apakah diekspresikan atau tidak? Nah, itu ada lagi namanya reverse transcribe PCR ya. Jadi dari RNA dulu, dicek RNA-nya, ekspresi gennya bagaimana. Oke, ya itu biasanya prosedur standarnya. Jadi selection, kemudian reporter, kemudian gene of interest-nya dicek dengan PCR, ya, kemudian dilihat ekspresinya juga. Nah, itu biasanya prosedur standarnya seperti itu. Oke, nah di yang lalu juga sudah dibahas ya bahwa metode transformasi kan beda-beda. Ada yang stable transformation ya, seperti yang tadi sudah jelaskan, seperti ini stable transformation. Ada juga yang transient transformation kan. Transient transformation misalnya dengan apa? Dengan agroinfiltration contohnya seperti ini. Nah, misalnya nih agroinfiltration, nah kemudian dilihat nih tanamannya di bawah UV, ini ada jadi tembakan saya sinar UV ke sini misalnya. Kalau dia misalnya membawa GFP, dia akan berpendar hijau. Ya, seperti ini. Jadi bisa juga selain stable transformation ini seperti ini yang sudah kita bahas ya, agroinfiltration juga bisa. Jadi sama itunya plasmidnya sama, semuanya sama, hanya caranya saja beda. Ya, dengan disuntikan saja di sini. Nah, nanti GFP-nya juga akan diekspresikan di area ini, gitu. Seperti terlihat di sini ya, dengan UV. Nah, ini contoh lagi paper. Ya, ini sebetulnya seperti yang apa namanya, tadi yang akar tadi, yang GFP yang saya tunjukkan sebelumnya ya. Nah, jadi untuk melihat GFP misalnya, sebetulnya pada kenyataannya adalah jadi yang fluoresen saja dengan UV seperti apa ya, misalnya terlihat seperti ini. Tapi kan kita harus tahu backgroundnya sebenarnya ini di daerah mana ya, seperti itu. Nah, itu kan ada di mikroskopnya yang tidak memakai UV-nya, bright field-nya gitu. Jadi ini yang UV-nya, yang terlihat CFV-nya, ini yang bright field-nya, yang biasanya. Nah, kemudian jika ingin tahu lokasinya, ya di merge kedua gambar ini ya, di merge sehingga tahu oh yang berpendar itu di daerah ini, di jaringan ini gitu ya, seperti ini. Kemudian ini JFP juga, kemudian ada juga misalnya digabungkan dengan DAPI ya. DAPI ini untuk pewarnaan ini nukleus. Itu jadi apa? Kemudian nanti bisa juga di merge gitu. Jadi misalnya terlihat di inti sel mana sih yang mengekspresikan JFP ini gitu ya. Gitu. Nah, ini masalah teknik mikroskopinya. Oh ya, untuk misalnya jika ingin mengetahui lebih lanjut ya mengenai, silakan kalian pelajari itunya di jurnal, tadi kan saya ada jurnal-jurnalnya ya,
referensinya bisa dicari, kemudian di-download, baca ya secara prinsipnya seperti apa. Kemudian untuk jurnal yang itu jika ini bisa apa namanya ke publikasi saya bisa saya berikan ya, ada jika ingin kalian baca, tinggal minta saja ke saya ya. Oke, nah ini merupakan contoh lain. Ini merupakan contoh teknik lain dalam transformasinya dan nanti melihat JFP-nya ya. Tadi yang tomat, kemudian lain-lainnya itu biasanya kan dengan explant, kemudian dicampurkan saja explant-nya dengan agrobakteriumnya ya. Kemudian ada juga tadi agroinfiltration ya. Nah, sebenarnya metode transformasinya banyak. Ada juga yang misalnya ini namanya tanaman lupin namanya, lupin. Ini semacam legum ya. Di Australia ini banyak lupinnya misalnya. Jadi di lupin itu transformasinya caranya adalah dengan stabbing, ditusuk ditusuk di bagian apical meristemnya. Jadi di bagian pucuk tanamannya itu di stab dengan jarum, di mana jarumnya itu sudah dicelupkan dulu ke sel agrobakterium. Ya, stab seperti itu, kemudian setelah itu diseleksi tentunya ya dalam kasus ini di jurnal ini itu menggunakan herbisida fosfinotrisin ya. Jadi diseleksi dulu yang hidup yang mana ya. Nah, kemudian setelah itu dilihat JFP-nya. Jadi seperti dilihat di sini ya. Ini bagian pucuknya jika dipotong tipis ya. Ini kan misalnya ini bagian yang hijau ini hanya bagian-bagian tertentu saja ya. Ini hanya di sini misalnya. Di sini. Tidak semua bagian. Ini ya. Nah, kemudian di sini juga ya, yang hijau di bagian ini. Nah, ini juga jelas seperti ini di bagian tertentu saja. Nah, jadi ini merupakan untuk tanaman-tanaman tertentu itu sulit transformasinya. Misalnya seperti ini lupin ini cukup sulit ya. Orang masih sulit mendapatkan tanaman transgeniknya. Caranya kalau yang ini adalah dengan ditusuk dengan jarum bagian meristemnya itu, kemudian meristemnya nanti diambil, kemudian dicoba diregenerasi. Nah, jadi jika dilihat sebenarnya GFP-nya seperti ini ya di dalam apical meristemnya di pucuknya itu. Ya, ini menandakan bahwa transformasi di tanaman itu masih sangat bergantung terhadap jenis tanamannya ya. Jadi tanaman yang mudah ditransformasi, ada yang sulit. Kemudian cara transformasinya juga menentukan ya, seperti itu. Nah, ini bahkan sampai harus dilihat dipotong seperti ini ya untuk melihat bagian mana yang tertransformasi seperti itu. Oke, itu saja untuk materi kali ini. Mungkin seperti biasa jika ada yang ditanyakan bisa disampaikan ya lewat email, atau jika ingin meminta referensi jika kalian tidak bisa mendapatkannya, kalau saya bisa saya supply ya untuk jurnalnya untuk kalian baca lebih jauh. Oke. Sekian saja, berarti sampai UAS nanti ya untuk ini ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya.